Chen Fu tak percaya bahwa Sue Hen memilih menyerah sebelum pertandingan dimulai. Padahal mereka sudah mempersiapkan begitu banyak hal untuk World Wonder. Sekali lagi, Chen Fu memastikan apakah dia benar-benar akan menyerah. Seseorang di belakang Chen Fu juga memastikan apakah Sue Hen benar-benar berpikir tidak ada peluang untuk menang melawan Lin Luo. Sue Hen mengatakan jika hanya ada 50% peluang untuk menang melawan Lin Luo, tetapi mereka berdua akan terluka parah, dan begitu Sue Hen terkena skillnya, mereka sudah melihat akibatnya. Chen Fu membenarkannya, memang jika Sue Hen menang, reputasi keluarga akan hancur. Dalam hatinya, yang lebih penting bagi Chen Fu agar reputasi Sue Hen tidak ternoda. Penampilan, temperamen, bakat, kekuatan, latar belakang keluarga. Tidak peduli aspek apapun, Sue Hen berada di level teratas. Reputasinya jauh lebih berharga daripada World Wonder yang rusak. Namun menurut Sue Hen, tentu saja itu hanya satu alasan saja. Yang lebih penting, Sue Hen lebih menghargai potensi Lin Luo dan lebih baik berteman daripada menjadikannya musuh. Chen Fu menanggapinya bahwa dia berharap Lin Luo bisa memiliki nilai seperti itu. Panel berpindah. Reporter mengumumkan bahwa sekarang upacara penghargaan resmi dimulai. Dan dia ingin mengundang pemenang hadiah pertama, yaitu Lin Luo untuk berpidato. Namun, karena Lin Luo tidak kunjung datang setelah dipanggil, panitia mencoba mencarinya. Kemudian, Tang Cheng maju dan memberitahukan bahwa Lin Luo punya urusan mendesak yang harus dia selesaikan. Jadi, dia meminta dirinya untuk menerima penghargaan atas namanya. Dasar orang yang merepotkan. Mungkin dia khawatir dengan Lian Yining. Terserah. Orang ini sahabatnya. Jadi mungkin tidak apa-apa untuk membuat pengecualian untuknya, ucap Liza. Panel berpindah. Di sana terlihat Lin Luo sedang menemui Nona King. Nona King memberitahukan bahwa ayah Yining memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jadi dia membawanya ke Pulau 9 Ular. Mereka mungkin akan kembali paling lama dalam 2 hari. Sembari memberikan sebuah surat kepada Lin Luo, Nona King mengatakan jika Pulau 9 Ular terletak di lautan berbintang, di mana medan magnetnya tidak teratur dan sinyal telepon seluler sulit untuk ditransmisikan. Jadi dia meninggalkan surat untuk Lin Luo. Setelah itu, Lin Luo membuka surat dari Yining. Dalam surat itu, Yining mengatakan jika dia tidak dapat menghindari perjalanan ke Pulau 9 Ular. Tetapi untungnya, dia dapat pergi ke Universitas Kekaisaran dalam 2 bulan. Lin Luo penasaran kenapa Yining pergi ke Universitas Kekaisaran. Jadi, Lin Luo meminta tolong kepada Nona King untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Yining sedang dalam masalah? Namun, walaupun Lin Luo memintanya, Nona King tetap tidak bisa mengatakannya. Dalam hati Nona King, Lin Luo masih terlalu lemah. Berapa hal lebih baik tidak dia ketahui. Karena tidak mendapatkan informasi lebih banyak lagi, Lin Luo pun akhirnya pergi dari sana. Karena melihat Lin Luo pergi begitu saja, Nona King pun mengaku jika dia berbohong. Tetapi cinta Yining kepada Lin Luo sangatlah tulus. Nona King berharap Lin Luo menghargainya. Namun Lin Luo hanya menanggapinya dengan santai dan berterima kasih kepada Nona King. Setelah keluar dari kediaman keluarga Lian, Lin Luo mulai berpikir jika Pulau 9 Ular seingatnya adalah kekuatan yang sangat kuat. Meskipun pulau itu berada di perairan kerajaan naga, pulau itu tidak sepenuhnya milik kerajaan naga. Dan pulau itu berada di laut berbintang yang sangat jauh.
Bagaimana mungkin mereka berhubungan dengan keluarga Lian yang berada di daratan? Tiba-tiba, Linluo merasakan ada pergerakan di ruang penyimpanannya. Kemudian, topeng dari Duceng keluar. Linluo bertanya, apakah benda itu yang menyebabkan masalah? Linluo merasa aneh karena dia sama sekali tidak menyentuhnya. Tak lama kemudian, terdengar suara dari topeng tersebut. Suara itu memberitahukan bahwa Night Watchman C145 meminta bantuan dan meminta tolong kepada saudara-saudara di dekat kota Binhai untuk segera pergi ke Pale. Selain itu, dia juga mengatakan kalau naga telah ditemukan, tetapi mereka diserang oleh para guardian. Jadi dia meminta tolong agar segera datang untuk memberikan dukungan. Setelah mengetahui kalau topeng itu adalah sebuah alat komunikasi, dengan begitu seharusnya tidak berbahaya dan Linluo pun akan mencoba memakainya. Setelah memakainya, langsung saja penampilan Linluo pun berubah seperti para Valen. Dan informasi tentang topeng itu pun muncul. Topeng Semeru, nomor B72. Topeng khusus yang mewakili identitas Nightwatch. Setelah memakainya, Anda dapat berkomunikasi dengan Nightwatch secara internal dan mengakses izin khusus. Permission 1. Plaza virtual. Pengguna dapat menggunakan sejumlah energi mental untuk memasuki plaza virtual guna berpartisipasi dalam aktivitas dan perdagangan. Permission 2. Teleportasi. Topeng dilengkapi dengan susunan teleportasi bawaan yang memungkinkan 3 teleportasi item atau 1 teleportasi kehidupan per hari. Linluo tak menyangka bahwa dia juga bisa berteleportasi. Naga muda itu pasti milik Dongfang. Dia adalah hewan peliharaan naga dan Linluo sudah lama menginginkannya. Jadi, bagaimana mungkin Linluo akan melewatkan kesempatan yang bagus ini? Sedangkan di kediaman keluarga Dongfang, dia saat ini sedang mendapatkan perawatan dari hasil pertarungannya dengan Linluo. Namun sampai saat ini yang dia pikirkan hanyalah naganya saja. Dajong menanyakan bagaimana kondisi Dongfang Hai. Seseorang yang merawatnya mengatakan jika luka fisiknya sudah sembuh, tetapi masalahnya terletak pada trauma mental. Itu bisa dipahami sebagai penyakit mental yang sulit disembuhkan. Dayong memastikan apakah tubuhnya bisa pulih ke keadaan semula, tetapi masalah utamanya adalah psikologisnya. Dokter itu kembali menjelaskan kalau Dayong salah paham. Menyembuhkan lukanya tidak berarti tubuhnya pulih sepenuhnya. Akar Dongfang Hai benar-benar hilang. Dilihat dari karakteristik fisiologisnya, dia telah sepenuhnya menjadi seorang wanita. Jika Dayong ingin melanjutkan garis keturunan keluarganya, Dayong harus memindahkan akar orang lain kepada dia. Dayong menganggap itu adalah hal yang konyol. Jika harus memindahkan akar orang lain, bagaimana itu masih dianggap sebagai garis keturunan keluarga Dongfang lagi? Si rambut kuning mengatakan kalau Dongfang Hai adalah satu-satunya keturunan langsung dari keluarga. Jadi mereka mengandalkannya untuk melanjutkan garis keturunan. Dan akhirnya Dayong pun menerimanya dan menyuruhnya untuk mencarikan dia seorang pria muda dari keluarga untuk menikahinya. Meskipun situasinya istimewa, akan selalu ada seseorang yang menyukai hal semacam itu. Dongfang Hai yang mendengar ini sangat kesal. Dia terus menganggap bahwa dirinya adalah Dongfang Hai, seorang kesatria naga profesional kelas S. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menikah dengan seorang pria. Dayong kesal dan mengatakan bahwa Dongfang Hai bukan apa-apa jika dia kehilangan hewan peliharaan naganya. Dayong memberitahukan meskipun hewan peliharaan naganya lahir bersamanya, namun dia dibesarkan oleh seluruh keluarga. Walaupun begitu,
Daiyong tidak menganggap Dong Fang Hai bertanggung jawab atas kehilangan hewan peliharaan naga itu. Itu sudah terlalu lunak, dan sekarang Dong Fang Hai masih saja mengungkitnya. Setelah itu, tangan Dong Fang Hai diikat dengan sebuah pengekang, dan Daiyong memerintahkan untuk mengawasi dia dengan seksama. Dia mengandalkannya untuk membuat aliansi pernikahan yang strategis di masa depan. Tidak, aku seorang pria. Aku tidak ingin menikah dengan seorang pria, ucap Dong Fang Hai. Kemudian, seseorang di belakang Daiyong memberitahukan bahwa lokasi hewan peliharaan naga telah ditemukan. Dan saat ini, dia berada di Palais Canyon. Dia juga melaporkan bahwa Guardian dan Night Watchman tampaknya sedang bertarung di sana. Hah! Hewan peliharaan naga baru saja kehilangan pemiliknya, dan orang-orang ini sudah memperebutkannya. Ayo, berapapun biayanya, kau harus mengambil kembali hewan peliharaan naga itu, ucap Daiyong memerintahkan bawahannya. Melihat kepergian ayahnya, Dong Fang Hai sangat kesal. Dia tahu jika inilah kekejaman keluarga besar. Bahkan jika dia menjadi seorang wanita, dia akan diperas kering untuk setiap ons nilainya. Dalam hati Dong Fang Hai, tidak, aku tidak bisa hanya menunggu. Asalkan hewan peliharaan naga itu mengakui aku sebagai tuannya lagi, masih ada kesempatan bagiku untuk membalikan keadaan. Panel berpindah di tempat para Valen. Terlihat seseorang muncul di sana dengan skill teleport. Itu adalah Lin Luo yang menyamar menggunakan topeng doceng. Seseorang menyapa Lin Luo. Dia adalah Nightwatch C145. Karena seorang senior level B telah datang. Dalam hati C145, topeng kelas B harusnya dari seorang tetua senior yang setidaknya berada di Gold Realm atau bahkan lebih tinggi. Kemudian, Lin Luo menanyakan bagaimana situasinya sekarang. Valen itu menjelaskan bahwa mereka mengikuti perintah tetua naga api untuk menangkap naga muda yang terbang keluar dari kota Binhai. Tetapi, mereka diserang oleh para guardian. Mereka bertarung di garis depan, dan Valen itu yang bertanggung jawab untuk memanggil dukungan. Setelah mendengar penjelasan dari Valen itu, Lin Luo akan melihat ke sana. Panel berpindah kembali. Terlihat naga Dong Fang saat ini sedang diikat dengan rantai, dan di sekitarnya sedang terjadi pertarungan untuk memperebutkan naga itu antara Valen dan Guardian. Lin Luo melihat pertarungan itu dari semak-semak. Dalam hati Lin Luo, pertarungannya sangat intens. Tetapi bagaimanapun juga, hewan peliharaan naga sekarang menjadi benda tanpa pemilik. Mengingat nilainya, wajar saja pasukan lain ingin terlibat. Sepertinya ada kenalan lama. Di sana terlihat guardian rambut panjang yang ternyata bernama Yao Chicheng. Valen yang melawannya menyebut jika mereka, para Valen, yang menemukan naga itu terlebih dahulu. Jadi mereka yang harus mengambilnya. Dan para guardian beraninya mencoba untuk merebutnya. Untuk mengakhiri pertarungannya, Valen itu menggunakan skill Flame Dragon Claw untuk menghabisi Yao Chicheng. Serangan itu sangat dahsyat hingga membuat tanah yang dilewatinya hancur. Namun Yao Chicheng masih bisa bertahan walaupun dia terluka parah karenanya. Valen itu mengatakan kalau 5 tahun yang lalu Yao Chicheng dan dirinya setara. Tapi sekarang dia sama tidak bergunanya seperti sampah, dan pada akhirnya status guardian lah yang menahan Yao Chicheng. Valen itu menawarkan bagaimana kalau Yao Chicheng bergabung dengan Night Watchman seperti dirinya dan melupakan omong kosong tentang melindungi yang lemah dan menjaga ketertiban. Dengan bakat yang dimilikinya, Yao Chicheng pasti akan segera sukses besar. Dan Valen yang ternyata teman Yao Chicheng di masa lalu itu bernama Cai Feng.
dia mendapatkan gelar naga api. Yao Qicheng menanyakan bagaimana jika dia dikekang. Lebih baik daripada jatuh ke dalam Night Watch yang sok suci seperti Cai Feng. Kekuatan itu penting, tetapi tanpa tujuan. Sekuat apapun dirinya, dia hanyalah mayat hidup. Tak mau mendengarkan ucapan Yao Qicheng, Cai Feng langsung kembali menyerang Yao Qicheng yang masih mementingkan tujuan bodohnya. Namun sebelum serangannya mendarat ke tubuh Yao Qicheng, sebuah anak panah melesat cepat ke arah mereka berdua. Cai Feng menyadarinya dan berhasil menghindarinya. Ternyata anak panah itu ditembakkan oleh Dai Yong. Dia kesal karena mereka memperebutkan naga milik keluarga Dongfang. Cai Feng tak takut dan langsung melesat ke arah Dai Yong. Dia tak terima jika Dai Yong menganggap naga itu dari keluarga Dongfang. Itu adalah benda tak bertuan. Jadi tentu saja milik siapapun yang merebutnya terlebih dahulu. Yao Qicheng pun tak mau kalah. Dia pun ikut menyerang, sehingga ledakan dari 3 skill pun terjadi di sana. Ternyata, di antara mereka bertiga, Cai Feng yang paling unggul. Dia sangat sombong dan mengatakan jika tidak peduli seberapa banyak dari sampah yang menyerangnya, dia akan menghabisi mereka semua hari ini. Dalam hati Lin Luo, astaga, naga api ini benar-benar kuat. Dia unggul, bahkan ketika dia kalah jumlah. Dia dan Du Cheng sama-sama tetua. Jika Du Cheng berada di masa jayanya, aku pasti sudah mati sekarang. Lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Berbahaya untuk melakukan gerakan tiba-tiba. Namun tiba-tiba, Lin Luo menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Ada seseorang yang mengendap-endap mendekati naga itu. Lin Luo merasa kalau orang itu tampak familiar baginya. Dia ternyata adalah Dong Fang Hai. Dong Fang Hai merasa kalau dia berhasil. Dalam hati Dong Fang Hai, bagus, mereka semua sibuk bertarung. Tidak ada yang memperhatikan hewan peliharaan naga. Sekarang adalah kesempatanku. Kemudian Dong Fang Hai mencoba memanggil dan membujuk naga itu. Dia meminta naga itu untuk membuat kontrak baru dan pulang bersamanya. Bukannya senang, naga itu malah ketakutan dengan kedatangan Dong Fang Hai di sana. Dalam hati Lin Luo, kejutannya sangat besar. Hewan peliharaan naga itu merasa akan dihajar lagi. Bagaimana bisa dia malah membuat keributan? Dong Fang Hai, kali ini dia dalam masalah. Dai Yong terkejut karena Dong Fang Hai ada di sana dan langsung menyuruhnya untuk lari dan pergi dari sana. Beraninya seekor semut sepertimu menyentuh naga itu. Nyala! Ucap Cai Feng sembari menyerang Dong Fang Hai dengan apinya. Dong Fang Hai tak sempat menghindar dan dia terbakar hebat oleh serangan itu. Walaupun naga itu ketakutan melihat Dong Fang Hai datang, namun ketika melihat tubuh Dong Fang Hai gosong, naga itu pun menangis. Cai Feng kesal karena dia baru ingat Dong Fang Hai adalah tuan asli dari naga itu. Bahkan jika kontraknya dibatalkan, masih ada rasa sayang yang tersisa. Karena melihat tuan lamanya terbunuh di depannya, menurut Cai Feng, naga itu pasti akan mati-matian berjuang untuk hidupnya. Jadi dia menyuruh para Valen untuk pergi dan mengikat dia. Namun Valen lain mengingatkan Cai Feng jika mereka tidak mengendalikan keadaannya, maka pihak Valen akan kalah. Namun Cai Feng menenangkan mereka. Dia tidak peduli berapa banyak sampah yang datang. Mereka tidak sebanding dengan dirinya. Jadi, Cai Feng tetap memerintahkan mereka untuk pergi dan mengendalikan naga itu. Itu lebih penting daripada apapun. Dan para Valen pun mengikuti perintahnya dan langsung pergi ke arah naga itu. Benar saja, akhirnya Cai Feng menghadapi para guardian dan Dai Yong sendirian. Para Valen pun mulai memegang rantai yang mengikat naga itu.
mereka tidak akan membiarkan naga itu untuk melarikan diri. Tiba-tiba Leluo datang. Dia datang dan berpura-pura menawarkan bantuan kepada para Valen. Apakah rencana Leluo akan berhasil? Nantikan kelanjutannya kalau komiknya udah update. Komik ini juga udah mentok.